Selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Keitun dari 105 absen 7. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fenomena atmosfer, yaitu halo atau perhelaian dan aurora. Nah, saya akan mulai dari perhelaian terlebih dahulu. Ini adalah gambar perhelaian atau halo yang saya buat. Jadi, halo adalah fenomena optis berupa lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan, dan kadang-kadang juga terjadi pada sumber pencahayaan lainnya seperti lampu atau lampu penerangan jalan. Ada berbagai macam halo, tetapi pada umumnya halo ini muncul disebabkan oleh kristal es pada awan cirrus yang dingin dan berada di ketinggian 5-10 km di atas lapisan troposfer. Nah, pada fenomena ini, cahaya matahari ini direfleksikan dan dibiaskan oleh permukaan es yang berbentuk prisma, sehingga sinar matahari ini terpecah ke dalam beberapa warna karena efek dispersi udara dan dipantulkan ke arah tertentu, sama seperti saat terjadinya pelangi. Ini adalah kristal es yang pada permukaan, kemudian dia akan dipantulkan oleh cahaya matahari sehingga membentuk perhelaian. Nah, si fenomena halo ini umumnya disebut dengan perhelaian atau sandok. Proses terjadinya perhelaian ini tercipta dari kristal es selama musim dingin yang oleh debu intan tertiup udara pada tingkat rendah. Perhelaian sering terjadi pada saat keadaan iklim ini kontras antara iklim panas atau iklim dingin. Biasanya terjadi saat musim dingin. Nah, biasanya terjadi pada musim dingin karena perhelaian membutuhkan partikel-partikel kristal es untuk bisa memantulkan cahaya. Nah, perhelaian ini sering terjadi ketika posisi matahari cenderung rendah, sehingga apabila kristal-kristal ini teratas, terbenam di udara secara vertikal, matahari akan terbiaskan secara mendatar. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang halo, sekarang saya akan menjelaskan fenomena atmosfer yang saya buat yang kedua, yaitu aurora. Ini adalah gambar aurora yang saya buat. Nah, jadi aurora adalah fenomena cahaya di atmosfer bagian atas bumi yang umumnya terjadi di garis lintang di dua bagian, yaitu garis lintang kutub utara dan garis lintang kutub selatan. Nah, fenomena atmosfer yang terjadi di belahan bumi utara ini disebut dengan borealis, sementara yang fenomena atmosfer aurora yang terjadi di kutub selatan disebut dengan australis. Nah, aurora ini biasanya terlihat pada malam hari, di mana saat kutub lebih rendah. Nah, aurora ini terjadi karena interaksi partikel energik yang berupa proton atau elektron dari matahari. Nah, aurora ini menerima energinya dari medan magnet bumi. Ini adalah aurora yang terjadi pada malam hari di kutub. Nah, proses terjadinya aurora adalah yang pertama, mereka bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen sehingga mereka melepaskan elektron dari atom tersebut dan meninggalkan ion dalam keadaan tereksitasi. Nah, ion-ion ini memancarkan radiasi pada berbagai panjang gelombang sehingga menciptakan warna-warna yang khas. Nah, warna aurora yang paling umum itu adalah warna hijau kekuningan. Nah, ion-ion ini memancarkan radiasi pada berbagai panjang gelombang yang berbeda-beda sehingga menyebabkan warna yang dihasilkan juga berbeda-beda. Nah, warna aurora yang paling umum itu adalah ini yang saya buat, yaitu warna hijau kekuningan. Nah, warna aurora yang berwarna hijau kekuningan ini dihasilkan ketika ion-ion bereaksi dengan atom berupa oksigen atau O2. Lalu ada juga yang warnanya merah kebiruan. Nah, warna merah kebiruan ini terjadi ketika ion-ion bereaksi dengan atom nitrogen. Kemudian yang terakhir ada yang saya buat juga, yaitu warna biru atau ungu. Nah, warna biru atau ungu ini terjadi ketika ion bereaksi dengan atom helium. Nah, kalau gitu, sekian presentasi dari saya tentang dua fenomena atmosfer, yaitu halo atau perhelaian dan aurora. Semoga presentasi saya ini bermanfaat. Saya Caitlin, pamit undur diri. Terima kasih. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang halo, sekarang saya akan menjelaskan fenomena atmosfer yang saya buat yang kedua, yaitu aurora. Ini adalah gambar aurora yang saya buat. Nah, jadi aurora adalah fenomena cahaya di
di atmosfer bagian atas bumi yang umumnya terjadi di garis lintang di dua bagian, yaitu garis lintang kutub utara dan garis lintang kutub selatan. Nah, fenomena atmosfer yang terjadi di belahan bumi utara ini disebut dengan borealis, sementara yang fenomena atmosfer aurora yang terjadi di kutub selatan disebut dengan australis. Nah, aurora ini biasanya terlihat pada malam hari di mana saat kutub lebih rendah. Nah, aurora ini terjadi karena interaksi partikel energik yang berupa proton atau elektron dari matahari. Nah, aurora ini menerima energinya dari medan magnet bumi. Ini adalah aurora yang terjadi pada malam hari di kutub. Nah, proses terjadinya aurora adalah yang pertama, mereka bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen sehingga mereka melepaskan elektron dari atom tersebut dan meninggalkan ion dalam keadaan tereksitasi. Nah, ion-ion ini memancarkan radiasi pada berbagai panjang gelombang sehingga menciptakan warna-warna yang khas. Nah, warna aurora yang paling umum itu adalah warna hijau kekuningan. Nah, ion-ion ini memancarkan radiasi pada berbagai panjang gelombang yang berbeda-beda sehingga menyebabkan warna yang dihasilkan juga berbeda-beda. Nah, warna aurora yang paling umum itu adalah ini yang saya buat, yaitu warna hijau kekuningan. Nah, warna aurora yang berwarna hijau kekuningan ini dihasilkan ketika ion-ion bereaksi dengan atom berupa oksigen atau O2. Lalu ada juga yang warnanya merah kebiruan. Nah, warna merah kebiruan ini terjadi ketika ion-ion bereaksi dengan atom nitrogen. Kemudian yang terakhir ada yang saya buat juga, yaitu warna biru atau ungu. Nah, warna biru atau ungu ini terjadi ketika ion bereaksi dengan atom helium. Nah, kalau gitu sekian presentasi dari saya tentang dua fenomena atmosfer, yaitu halo atau parhelion dan aurora. Semoga presentasi saya ini bermanfaat. Saya Caitlin pamit undur diri. Terima kasih.